Ini kalau bocor gini, bocor di bagian bodi ini, biasanya juga berebet ini. Ini solusinya, solusi yang termurah, nanti kita pasangi selang air 3/4 tidak. Lubang venturinya ini kecil, kemungkinan ini punya seret atau klesi, dan juga sekapnya punyanya Verosa. Kan tapi yang bagian tengah itu punyanya seret. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati. Akhirnya kita kecilkan sekalian memberikan tutorial mengecilkan sepuyer lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hari ini kita mau setting karburator Daihatsu Verosa. Katanya dengan keluhan boros, nanti kita cek boros beneran tidak. Secara umum untuk putaran mesin terdengar enak dari putaran bawah, dari stasioner juga enak, cuma kebesaran dikit, kegedean untuk stasionernya. Nanti kita cek juga untuk pemasangan selang-selang dari karburator Verosa, karena selang-selangnya terlalu banyak. Kita cek dulu karburatornya. Enak ini gas-gasannya, tapi selang-selangnya pemasangannya keliru. Pemasangan selang-selangnya keliru. Ini yang terpenting selang ini, selang untuk ini dapat piston power jet yang ada di dalam karburator. Kita matikan dulu saja nanti biar tambah jelas suaranya. Manifold yang dapat power jet itu yang dari manifold langsung ke power jet, lalu dari vakum delco yang bawah, yang luar dapat langsung ke karburator yang ini, yang di yang menghisapnya saat nanti digas sedikit, lalu yang di dalam vakum delco di dalam langsung dapat ini yang biasanya pertigaan. Kita coba ya, kita nyalakan. Kita nyalakan, jadi ini harus menghisap. Nah, ini sudah menghisap. Kalau selang ini, selang yang untuk power jet nggak terpasang, itu piston power jetnya nggak bekerja, katanya membuka terus, jadi bensinnya boros. Itu saja, stasioner sudah ngerojok.
Kalau apa piston power jetnya tertarik, biasanya dicopot, dipasang gini, ada bunyi cetuk cetuk cetuk. Dan ini kita analisa untuk bagian stasioner, kelihatannya tidak masalah, artinya bensinnya tidak berlebihan. Ini yang kelebihan bensin hanya di bagian spuyer primer, dan juga ini putaran kelihatannya terlalu maju untuk delconya, putus-putus pas waktu stasioner. Bluk. Kita buka dulu saja karburatornya. Dan untuk membuktikan apakah bensin boros atau tidak, kita lihat businya. Dilihat dari businya. Businya hitam atau putih atau merah. Ini sebagai indikasi dari setelan karburator. Kita lihat businya. Benar saja ini businya hitam. Businya hitam, ini artinya bensin yang tidak kita analisa tadi yang diperkirakan boros, ternyata boros beneran. Langsung kita buka karburatornya. Langsung kita bongkar saja biar cepat. Jadi tujuan dari penyetelan karburator itu tujuan akhirnya membuat busi putih, akan tetapi tidak ada keluhan di segala putaran mesin, baik putaran rendah, putaran tengah, atau putaran tinggi. Sudah terlepas karburatornya, dan ini ada yang enggak, pernya enggak dipasang atau enggak ada. Ini yang dapat apa, mekanis yang untuk membuka spuyer sekunder, ini harus dipasang per ini nanti dapat ini. Nah, ini dapat ini, harus terpasang pernya. Kalau tidak nanti skep sekunder kadang tidak kembali menutup rapat, jadi ini harus terpasang. Kita bongkar dulu untuk karburatornya. Bongkar dulu. Dan untuk teman-teman yang mau kirim-kirim karburator, nggak usah dikirim dulu, disetel dulu sendiri. Insya Allah bisa lihat-lihat apa keluhannya di karburator panjenengan. Nanti bisa lihat-lihat di video. Insya Allah bisa. Dan mungkin kalau belum ada di video, bisa request mau karburator apa, dengan keluhan apa, nanti insya Allah tak buatkan videonya. Dan secara umum untuk cara kerja karburator sebenarnya dari masing-masing, dari macam-macam mobil itu sama. Hanya saja kita tinggal mengetahui di mana spuyer stasioner, di mana spuyer sekunder, di mana spuyer primer, dan juga untuk power jetnya. Insya Allah nanti nyetel sendiri pun bisa, nggak usah dikirim-kirim. Dan di video-video yang sudah ada di channel ini, kebanyakan kemarin yang dibahas masalah bagian sistem stasioner, karena di bagian itu yang paling sulit untuk mencari ketepatannya.
dan yang paling rumit bagian stasioner itu. Jadi intinya untuk sepuyernya sebaiknya memakai ukuran standar saja, nggak usah dirubah-rubah. Kalau mungkin kurang atau lebih dari campuran bensinnya, bisa kita rubah di lubang pengatur udaranya. Nah, tadi selang yang belum terpasang tadi dapat ini, dapat piston power jet ini tadi selangnya dapat ini, terus narik power jet. Kalau power jet nggak tertarik, akibatnya power jetnya ini juga membuka terus, karena tadi piston power jetnya juga nggak tertarik. Ini bekerjanya saat beban berat pas akselerasi, atau bisa digambarkan saat mobil mau nyalip atau ditanjakan. Jadi ini saat putaran normal, gasnya tidak terlalu dalam, ini narik gini, terus saat akselerasi dia kembali untuk membuka si sepuyer power jetnya ini, sepuyer powernya. Jadi begitu, ini harus, makanya selang ini harus terpasang selalu. Ini dapat yang manifold tadi. Kita cek juga nanti untuk sepuyer primernya. Tadi terlihat nyemprotnya terlalu grojok. Kita bongkar dulu. Setelah kita cuci, kita cek kembali. Ini tujuan kita tadi mau mengecek sepuyer primernya. Oh, harus melepas baut yang ada di as dari throttle, dikendorkan sedikit. Sepuyernya kita cek. Sepuyer primer untuk Verosa itu biasanya berapa ya, 100, kisaran 100-an, 105 atau 108. Oh, ini sudah sepuyernya baru, malah terlalu kecil ini, tapi tadi terlihat bensinnya terlalu keluarnya. Ini 100 nggak ada, nanti kita buat 100. Dan kita cek juga power jetnya. Tadi power jet sudah di mekanismenya, selangnya sudah terpasang kan, tapi yang keluar dari venturi tadi tetap gerojok. Ini juga standar 40 standar. Kenapa ya tadi kok bensinnya terlalu gak halus nyemprotnya? Kita cek dulu, kita bongkar semuanya, sepuyer primernya juga, sepuyer sekunder maksudnya, sepuyer yang besar. Sepuyer sekundernya ini sudah besar, kira-kira 140. Kalau ini nggak begitu masalah. Yang terpenting itu sepuyer yang primer. Sepuyer primer tadi sudah kecil, akan tapi bensin kok masih boros, businya juga hitam tadi, terbukti terlihat
Kenapa ya? Jadi kita mau besarkan, kita buat normal saja. Nanti ini belum ketemu apa yang menyebabkan boros tadi, tapi di awal tadi selang yang untuk power jet ini tidak terpasang. Nanti coba kita pasang lagi. Ini ada kecurigaan di venturi. Ini venturinya kok kecil banget, lubang venturinya. Lubang venturinya ini kecil, kemungkinan ini punya seret atau klesi. Biasanya seret 1000 yang kecil begini. Jadi sepuyernya harus menyesuaikan dengan punyanya seret. Tadi sepuyernya tak setel punyanya Verosa. Oke. Oke, nggak ngerti kalau wae anu ya. Wae Verosa. Lubang venturine niku sing beda napa? Kita mau kecilkan sepuyer primer. Biasanya untuk seret sepuyer primernya 85. Kita mau kecilkan nanti mulai dari 80 kira-kira. Karena lubang venturinya yang beda. Lebih kecil. Sepuyernya kita kecilkan, sekalian memberikan tutorial mengecilkan sepuyer lagi. Ini nanti bibirnya yang kita kecilkan, bibir sepuyernya. Kita kecilkan lagi sampai kira-kira 80. Kalau membesarkan nggak usah ngelepas, nanti tinggal kita colok dari luar, bisa dibuka baut untuk membuang bensin, terus dicolok dari luar untuk membesarkannya. Ini kita setel untuk sepuyer primer kira-kira 80 kurang sedikit. Jadi nanti kalau mau membesarkan tinggal dicolok dari sini, nggak usah ngelepas sepuyernya. Jangan takut mencoba. Nyetel karburator itu harus sabar dan ikhlas. Kalau nggak sabar nggak bisa jadi. Emosian. Nanti nggak jadi kita buka untuk nyetelnya karena tadi ada kecurigaan di lubang venturi. Jadi nanti kita nyetelnya langsung kita tutup, sekalian mencoba piston power jetnya. Ini lubang venturinya terlihat kecil. Nah, terlihat kecil lubang venturinya. Jadi punyanya seret jadi kecil. Karburator sudah terpasang,
Kita coba hidupkan, dipompa dulu seperti biasa kalau mau menghidupkan. Ini sudah agak mendingan. Nanti kita lihat keluarnya bensin yang di Venturi. Ini selangnya air lupa. Tapi ini kelihatannya kurang bensin sedikit. Ini ada gregel-gregel pas di putaran tengah. Nanti juga mau kita besarkan sedikit. Kita lihat keluarnya bensin dari Venturi. Setelah tadi kita fungsikan untuk power jetnya, selangnya terpasang. Dan itu keluarnya lebih halus dibandingkan dengan yang tadi. Untuk mengetahui bensin yang ada di spuyer primer sudah tepat atau belum, kalau dilihat di Verosa ini kurang sedikit. Tadi spuyernya kita kecilkan di bawah 80. Karena ini memakai karburator seret, jadi spuyernya menyesuaikan. Spuyernya tadi kita buat 80 kurang sedikit. Ini spuyernya kurang besar sedikit, kita besarkan dulu. Kita buka dulu penutup spuyernya ini. Baut 14. Kita buka dulu, nanti langsung kita sogok saja. Tapi harus hati-hati sedikit demi sedikit karena tadi kelihatannya kurang besarnya, hanya sedikit. Sebenarnya berani akan, tapi karena Verosa ini biasanya punyanya anak muda, jadi nanti takutnya ada gregel atau sendatan-sendatan di putaran tengah. Jadi ini kita besarkan sedikit. Hati-hati kalau membesarkan. Kita masukkan dulu pas di spuyernya, lalu kita, karena kurangnya hanya sedikit, jadi nanti melubangnya sedikit saja. Hati-hati kalau mau membesarkan, dikit saja. Kita pasang lagi penutupnya. Penutup spuyernya kita pasang lagi, nanti kita coba.
Ini kira-kira masih di kisaran ukuran 80 walaupun tidak dilepas, kan, tapi berdasarkan perasaan. Kita coba lagi, kita hidupkan setelah tadi kita besarkan sepuyer primer. Oh, kosong ya bensinnya. Kelihatannya sudah nggak ada gregelnya ini. Terlihat di mesin tidak ada getaran-getaran. Kalau ada gregelnya biasanya ada getaran-getaran, gregel-gregel, goyang-goyang itu. Berarti harus kita lihat itu kelebihan bensin atau kekurangan bensin. Ini sudah anteng, karena kelebihan bensin juga mesinnya goyang-goyang, kekurangan bensin juga gregel-gregel. Bisa kita lihat dengan cara menutup lubang udara yang di karburator ini. Kalau kurang bensin ditutup malah tambah bagus, kalau kelebihan bensin ditutup putaran mesin malah menurun. Ini alhamdulillah sudah enak. Kita bandingkan nanti dengan gambar yang sebelum dirubah untuk sepuyernya. Oke, kita kompliti dulu, kita pasang ini secara fisik untuk karburator ini. Maaf, bagian atas ini tetap punya Verosa, akan tetapi bagian tengahnya tadi kemungkinan ini sudah diganti dengan punyanya Seret yang lubang venturinya terlalu kecil untuk Verosa. Tapi secara fisik ini yang sini atau yang sini ini punyanya Verosa. Yang tutup dan juga skepnya punyanya Verosa. Kan, tapi yang bagian tengah itu punyanya Seret. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati dalam menganalisa. Itu lubang venturinya diameternya kira-kira cuma 1 cm lebih sedikit. Jadi kalau punyanya Verosa itu lebih besar. Begitu dulu untuk keterangan atau kesimpulan dari Verosa ini. Ini sudah terpasang filternya. Kita coba, kita nyalakan, kita hidupkan. Nanti kita coba juga buat jalan. Enak tidak? Cek lagi baut delconya.
pincang-pincang dikit, mungkin businya masih kotor ini. Tapi nanti insya Allah ini bersih sendiri untuk busi di Verosa ini. Kita coba saja buat jalan. Tapi ini blak-bluk, ada busi yang bocor juga ini. Karena ini juga penting. Ini untuk khususnya zebra Verosa yang kabel businya panjang gini. Ini kalau bocor gini, bocor di bagian bodi ini, biasanya juga berebet ini. Ini solusinya, solusi yang termurah. Nanti kita pasangi selang air 3/4 untuk sebagai isolator. Jadi untuk punya teman-teman yang punya zebra Verosa ini nggak boleh bocor. Ini kalau selang kabel busi kayak ini biasanya bocor semua. Nah ini bocor ini juga bocor nih. Ini mah parah ini. Itu bocor, malah parah itu bocornya. Ini semua bisa dipastikan bocor kalau gini. Nah ini bocor ini. Ini nggak boleh bocor ini di bagian selang ini. Ini bocor semua ini. Kabel busi kurang bagus ini. Untuk kita mau langsung kasih selang air 3/4. Kita cari dulu sebentar ya. Langsung saja ini nanti kita pasangi selang ini, selang air ukuran 3/4. Oh ini kurang kecil ujungnya ini, nanti kita kecilkan ini, kita kecilkan dulu. Sebentar. Yang bagus itu yang terbuat dari fiber yang keras itu. Kalau yang plastik atau karet kayak gini gampang bocor. Solusinya adalah dikasih selang ini, dimasukkan selang awet ini, awet dan tahan lama. Ini juga harus di gambarnya, ujungnya tadi sudah kita kecilkan semua, ini tinggal memasang selangnya. Nah sudah tinggal dipasang, udah gini nanti sudah enggak bocor lagi. Nanti bisa kita tes, kita dekatkan ke massa masih bocor atau tidak. Masih pincang-pincang atau tidak, nanti bisa kita lihat. Kita start dulu. Kita lihat bocor tidak. Nah ini sudah tidak bocor di bagian bodi dari kabel atau cop busi ini. Begitu caranya untuk kita coba tes jalan. Kita coba pakai jalan. Aduh, diganjel. Handremnya belum dilepas.
Sepuyernya tadi 80. Untuk biasanya kalau di Verosa 100. Dan juga tadi kalau kabel busi punya teman-teman bocor bisa diakali. Kalau belum bisa beli yang baru, kalau beli baru mendingan yang bagus sekalian, yang bodi dari kabel busi seperti terbuat dari fiber. Jadi kalau yang karet seperti tadi biasanya nggak lama bocor. Tarikannya juga enak, dipakai pelan-pelan, nggak ada nyendalnya. Kalau sepuyer sepuyer primer kekecilan atau kurang bensin bisa dilihat saat perpindahan antara sepuyer stasioner dan yang mau pindah ke sekunder, mau pindah ke primer, itu kira-kira RPM 2000 itu ada sendatan, tapi ini sudah enak. Enak ini. Sekali lagi harus teliti kalau teman-teman mau nyetel karburator, harus dicek ini masih karburator asli atau tidak. Sudah jadi, alhamdulillah. Kita hari ini mau nyeting lagi itu Zebra Espas. Oke, gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.